Teman-teman mahasiswa, kita berjumpa kembali di tema atau topik yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang sejumlah konsep yang ada di dalam database system. Berbicara tentang database, tentu kita akan berbicara tentang yang namanya data dan informasi. Nah, teman-teman mahasiswa perlu meneliti lebih dalam lagi, yaitu apa sebenarnya perbedaan antara data dan informasi itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa data itu sendiri adalah kumpulan dari fakta yang kita rekam, yang mana kemudian dari data ini kita akan proses dan akan menjadi sebuah informasi. Nah, proses itu sendiri tentu juga akan memiliki satu tujuan, yang mana dari informasi yang diharapkan itu akan kita pergunakan untuk tujuan tertentu atau tujuan apa. Sebagai contoh, ketika di dalam sistem penjualan di supermarket, maka kita memiliki sejumlah data dari transaksi-transaksi penjualan, dan kemudian kita akan bisa proses, kita akan sajikan menjadi sebuah informasi yang mana kita akan bisa dapatkan misalkan seperti informasi top trend atau 10 item barang yang penjualannya cukup baik, atau sebaliknya juga sejumlah atau barang yang mana penjualannya kurang baik, sehingga hal ini bisa disikapi oleh perusahaan tersebut untuk mengambil keputusan selanjutnya. Nah, di dalam database itu sendiri kita akan berbicara tentang apa itu database. Setelah teman-teman memahami apa itu data dan apa itu informasi, maka teman-teman akan memahami yaitu database itu sendiri adalah merupakan kumpulan-kumpulan daripada data yang saling berhubungan, yang mana kita akan simpan dan kita akan kelola ataupun kita olah, sehingga dari database itu akan bisa menyajikan baik ke level yang lebih tinggi lagi, apakah itu informasi atau bahkan sampai dengan pengambilan keputusan itu sendiri. Nah, di dalam database itu sendiri, tentu teman-teman ketika menganalisis sebuah permasalahan akan berjalan atau akan memulai dari yang namanya kita melihat bahwa fakta yang akan kita kumpulkan itu akan berasal dari real world atau dunia yang nyata. Dan ketika kita mengumpulkan fakta ini, tentu kita harus batasi, yaitu adanya boundary dan scope, sehingga nantinya sistem atau proses bisnis yang akan kita analisis itu akan menjadi skop yang sudah dibatasi atau sering kita sebut dengan mini world. Dan juga kita akan melihat bahwa di dalam menganalisis sebuah permasalahan secara nyata, di mana teman-teman akan menganalisis permasalahan tersebut dan kemudian akan mencoba untuk memodelkan atau membuat pemodelannya. Dan apa yang kita analisis ini tentunya adalah fakta yang terjadi di dalam target ataupun juga permasalahan yang kita hadapi. Nah, inilah sering kita sebut nanti konsepnya adalah universe of discourse, di mana di dalam konsep universe of discourse ini sendiri, teman-teman akan melihat bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi tentunya adalah permasalahan yang di dalam perusahaan atau organisasi yang akan kita analisis dan kita akan buatkan modelnya. Nah, beberapa konsep yang lain yang akan teman-teman nanti pelajari yaitu tentang DBMS itu sendiri. Apa itu DBMS? DBMS tentunya akan menjadi sebuah tool bagi kita untuk mengembangkan ataupun untuk mengelola daripada database itu, seperti Oracle, SQL Server, MySQL, ya. Dan juga kita akan belajar konsep apa itu metadata dan juga database schema, database instances, ya. Dan kemudian juga apa itu DDL dan DML sebagai bagian daripada query language. Dan juga nantinya ketika kita sudah mengembangkan database, tentu tujuan akhir adalah nantinya database itu sendiri akan bisa berkolaborasi dengan program aplikasi yang akan kita kembangkan. Nah, di dalam program aplikasi itu tentu nanti teman-teman akan banyak menggunakan sejumlah query, dan juga bagaimana konsep-konsep query ini tentu juga kita akan kembangkan menjadi namanya transaksi. Nah, nantinya di dalam konsep transaction ini atau tentunya bagaimana mengelola
proses bisnis ini dari awal hingga akhir akan dipastikan bahwa setiap transaksi yang dijalankan atau yang dilakukan di dalam satu proses bisnis akan dijamin start hingga end-nya akan selesai. Ketika pada akhirnya atau pada pertengahannya terjadi error ataupun juga failure, maka transaction itu sendiri akan membatalkan atau melakukan proses rollback. Nah, teman-teman mahasiswa coba dalami lebih lanjut tentang sejumlah konsep-konsep ini, baik di dalam referensi buku yang ada maupun juga teman-teman bisa dapatkan dari sejumlah online learning yang ada. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu sejumlah lingkungan ataupun sejumlah komponen-komponen yang ada di dalam database system itu sendiri. Tentu ketika kita berbicara database, teman-teman akan berkaitan dengan yang namanya program aplikasi, dan dari program aplikasi ini akan mengakses ke dalam DBMS. DBMS itu sendiri akan punya mekanisme bagaimana untuk mengelola query yang ada, dan DBMS ini juga akan menyimpan data itu sendiri, ya kita sering sebut sebagai store database definition, metadata yang akan menyimpan struktur ataupun juga skema daripada database kita, dan untuk data itu sendiri akan tersimpan di dalam store database itu. Nah, sejumlah aktor yang akan berpartisipasi di dalam database itu nantinya juga teman-teman akan punya bayangan kedepannya. Setelah saya belajar database ini, saya akan bercita-cita untuk menjadi apa? Apakah sebagai database administrator ataupun juga database designer, ataupun nantinya ada jenis aktor yang lain yaitu end users. End user ini sebagai pengguna akan dibagi menjadi beberapa macam: casual, naive, atau parametric, sophisticated, dan standalone users. Dan juga cita-cita yang berikutnya lagi adalah system analyst, atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan sebagai system analyst, dan juga application programmer. Nah, teman-teman silakan memilih nantinya untuk kedepannya apakah ingin menjadi DBA, database designer, system analyst, maupun juga application programmer. Nah, kembali lagi tadi saya sempat menyinggung tentang data model, schema, instances, dan state. Nah, beberapa konsep ini teman-teman perlu pelajari lebih lanjut, yaitu di dalam pemodelan. Nantinya teman-teman akan belajar ada dua macam model, yaitu konseptual dan physical. Konseptual itu nanti akan diwujudkan dalam bentuk diagram, physical akan diwujudkan dalam bentuk table ataupun data diagram itu sendiri. Dan kemudian schema itu adalah secara database konsep, yaitu merupakan struktur daripada setiap data yang sudah kita modelkan. Dan kemudian instan itu adalah berisi atau isi daripada database itu sendiri. Dan teman-teman juga perlu ingat bahwa ada yang namanya konsep yaitu state. Pada satu waktu tertentu database kita akan berisi dengan data demikian. Mungkin pada saat detik ataupun menit ataupun jam berikutnya itu bisa isinya berubah atau berbeda. Dan itu kita akan catat sebagai satu kondisi tertentu, yaitu database state. Nah, saya memberikan dua tema untuk di dalam diskusi kita pada pertemuan kali ini. Silakan teman-teman bahas di dalam forum, ya, berikan contoh-contoh database application dan juga bagaimana implementasi daripada konsep big data itu sendiri di dalam sosial media maupun juga aplikasi-aplikasi bisnis yang teman-teman mungkin pernah jumpai di dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Nah, silakan Anda berpartisipasi aktif di dalam forum diskusi. Disitulah kami para dosen akan membantu, membimbing, dan juga sekaligus melakukan penilaian. Oke, terima kasih.